menjelaskan mengenai audit SDM. Saya sendiri adalah Haryanti Maulina Nerati. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian audit SDM, kerangka kerja audit SDM, dan tujuan audit SDM. Yang pertama, mengenai pengertian audit SDM. Audit secara etimologi dari bahasa Latin yaitu audire atau auditus, yang artinya pemeriksaan, dan secara luas yang artinya evaluasi terhadap suatu organisasi lingkungan, sistem, proses, dan produk. SDM itu sendiri adalah manusia yang bekerja di lingkungan suatu organisasi. Jadi, audit SDM adalah penilaian dan analisis yang komprehensif terhadap program-program SDM yang ada di dalam suatu organisasi. Yang kedua, mengenai kerangka kerja audit SDM. Kerangka kerja audit SDM itu sendiri adalah menghubungkan antara pengelolaan sumber daya manusia dengan tujuan perusahaan. Dengan adanya hubungan ini, audit dapat menilai apakah adanya dukungan penuh SDM dalam tujuan perusahaan, komitmen perusahaan dalam melibatkan SDM dan memberdayakan SDM, serta mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang mungkin muncul dalam hubungan tersebut, serta merekomendasikan langkah-langkah perubahan dalam suatu perusahaan. Ketiga, mengenai tujuan audit SDM, di mana terdapat 5. Yang pertama, menilai efektivitas dan fungsi SDM itu sendiri. Jadi, audit di sini akan menilai apakah SDM ini berjalan sesuai fungsinya dan efektif. Yang kedua, menilai apakah dalam program-program SDM dapat berjalan secara ekonomis, efisien, dan efektif. Maksudnya di sini, dalam menjalankan program-programnya, apakah SDM itu dapat mengeluarkan dana yang baik dan secara yang baik dan tepat dan sesuai dengan target atau tidak. Yang ketiga, menilai apakah SDM itu patuh terhadap kebijakan yang ada di dalam perusahaan atau ketentuan umum. Yang keempat, mengidentifikasikan permasalahan-permasalahan yang akan muncul di masa yang akan datang atau pada saat itu. Yang kelima adalah merekomendasikan langkah-langkah untuk memperbaiki atau meningkatkan secara ekonomisasi, efektivitas, dan efisien dalam suatu perusahaan. Di sini saya sebagai presentator kedua akan menjelaskan tentang manfaat audit sumber daya manusia. Yang perlu kalian ketahui ada 10 manfaat audit sumber daya manusia. Yang pertama adalah mengidentifikasi kontribusi dari Departemen Sumber Daya Manusia terhadap organisasi. Yang kedua, meningkatkan citra profesional Departemen Sumber Daya Manusia. Yang ketiga, mendorong tanggung jawab dan profesionalisme yang lebih tinggi karyawan Departemen Sumber Daya Manusia. Yang keempat, memperjelas tugas-tugas dan tanggung jawab Departemen Sumber Daya Manusia. Yang kelima, mendorong terjadinya keragaman kebijakan dan praktik-praktik sumber daya manusia. Yang keenam, menemukan masalah-masalah kritis dalam bidang sumber daya manusia. Yang ketujuh, memastikan ketaatan terhadap hukum dan peraturan dalam praktik sumber daya manusia. Kesembilan, meningkatkan keinginan untuk berubah dalam Departemen Sumber Daya Manusia. Yang terakhir, memberikan evaluasi yang cermat terhadap sistem informasi sumber daya manusia. Ada 3 pendekatan utama audit sumber daya manusia yang umum digunakan. Yang pertama adalah menentukan ketaatan kepada hukum dan berbagai peraturan yang berlaku. Maksudnya, audit menekankan penilaian bagaimana perusahaan menetapkan berbagai aturan dan kebijakan yang secara internal berlaku di perusahaan. Apakah telah sesuai dengan aturan dan hukum yang ditetapkan pemerintah, dan apakah setiap komponen dalam organisasi menjalankan aktivitasnya sesuai dengan aturan dan kebijakan tersebut. Yang kedua adalah mengukur kesesuaian program dengan tujuan organisasi. Keselarasan tujuan Departemen Sumber Daya Manusia
mulai dari tujuan para karyawannya sampai tujuan berbagai program yang ditetapkan pada departemen tersebut. Dengan tujuan perusahaan secara keseluruhan harus menjadi pertimbangan utama dalam menyusun rencana departemen sumber daya tersebut. Yang ketiga adalah mengukur kinerja program. Maksudnya adalah mengukur kinerja program berarti menghubungkan aktivitas aktual program sumber daya manusia yang diaudit dengan ukuran-ukuran keberhasilan yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya adalah langkah-langkah audit daya manusia. Yang pertama adalah audit pendahuluan. Pada tahap ini, auditor menekankan auditnya pada pencarian informasi, latar belakang, dan gambaran umum terhadap aktivitas sumber daya manusia yang diaudit. Selanjutnya, review dan pengujian pengendalian manajemen atas program-program sumber daya manusia. Pada tahap ini, sistem pengendalian manajemen yang dimiliki perusahaan menjadi pedoman yang digunakan oleh para manajer dan supervisor dalam mengendalikan proses yang berjalan agar tidak keluar dari ketentuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga adalah audit lanjutan. Dari temuan yang telah diperoleh, auditor meringkas dan melakukan pengelompokan terhadap temuan tersebut dan dikelompokkan dalam kelompok kondisi, kriteria, penyebab, dan akibat. Yang keempat adalah pelaporan. Laporan harus disajikan dalam bahasa yang mudah dipahami dan laporan audit harus memuat tentang informasi latar belakang, kesimpulan audit, dan disertai dengan temuan-temuan audit sebagai barang bukti. Yang kelima, yaitu tindak lanjut. Tindak lanjut merupakan implementasi dari rekomendasi yang diajukan oleh auditor. Auditor harus sepakat dan secara bersama-sama dalam melaksanakan tindak lanjut perbaikan tersebut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai pemateri yang ketiga sekaligus pemateri yang terakhir akan menjelaskan tentang audit atas perolehan sumber daya manusia. Audit atas perolehan sumber daya manusia di sini ada 3. Yang pertama yaitu perencanaan SDM. Perencanaan SDM merupakan suatu proses analisis dan identifikasi tentang kebutuhan dan ketersediaan sumber daya manusia untuk menyelesaikan berbagai bidang tugas dan tanggung jawab yang harus dikelola perusahaan dalam mencapai tujuannya. Yang kedua yaitu rekrutmen. Rekrutmen meliputi upaya pencarian calon karyawan yang memenuhi syarat dalam jumlah tertentu sehingga dari mereka perusahaan dapat menyeleksi orang-orang yang tepat untuk mengisi lowongan pekerjaan yang ada. Yang ketiga yaitu seleksi dan penempatan. Seleksi adalah proses mendapatkan dan menggunakan informasi mengenai pelamar kerja untuk menentukan siapa yang seharusnya diterima dan menempati posisi dalam jangka pendek atau jangka panjang. Sedangkan penempatan di sini adalah berkaitan dengan pencocokan seseorang dengan jabatan yang akan diterimanya. Dan poin selanjutnya yaitu audit atas pengelolaan sumber daya manusia. Audit atas pengelolaan sumber daya manusia di sini ada 6. Yang pertama yaitu pelatihan dan pengembangan karyawan. Pelatihan dan pengembangan karyawan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Yang kedua yaitu perencanaan dan pengembangan karir. Pengembangan karir seorang karyawan menunjukkan semakin meningkatnya kemampuan karyawan tersebut dalam memegang tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang lebih besar dalam pekerjaannya. Yang ketiga yaitu penilaian kerja. Penilaian kerja pada dasarnya adalah menghubungkan kinerja karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan standar keberhasilan yang ditetapkan untuk tugas dan tanggung jawab tersebut. Yang keempat yaitu kompensasi dan balas jasa. Kompensasi dan balas jasa adalah suatu yang diterima oleh karyawan sebagai pengganti atau imbalan atas kontribusi yang telah diberikan kepada perusahaan. Dan yang keenam
Dan yang kelima yaitu keselamatan dan kesehatan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja mengacu pada kondisi fisiologis dan fisiologis karyawan yang akibatnya oleh lingkungan dan fasilitas kerja yang disediakan. Dan yang terakhir yaitu yang keenam, kepuasan kerja karyawan. Kepuasan kerja karyawan di sini yaitu semakin tinggi penilaian terhadap kegiatan dirasakan sesuai dengan individu, maka semakin tinggi pula kepuasan terhadap kegiatan tersebut. Selanjutnya poin yang terakhir yaitu audit atas pengurangan sumber daya manusia. Audit atas pengurangan sumber daya manusia adalah kebijakan untuk melakukan restrukturisasi yang memungkinkan hilangnya beberapa jabatan tersebut sudah tidak efektif lagi untuk dipertahankan dan fungsi bisa dilaksanakan oleh jabatan lain yang saat ini tetap dipertahankan. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.